Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kita akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Satria Baladewa Harahap, NIM 200512104080 dari kelas TI 2020B dengan prodi S1 Teknik Informatika dari Universitas Negeri Surabaya. Sebelum ke materi, saya akan memberikan quotes. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan, kata Imam Syafi'i. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa itu OSI dan protokol. Jadi, OSI sendiri merupakan model referensi jaringan terbuka atau OSI Reference Model for Open Networking. Sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 Layer Model. Sebelum munculnya model referensi OSI, sistem jaringan komputer sangat tergantung kepada pemasok atau vendor. OSI berupaya membentuk standar umum jaringan komputer untuk menunjang interoperabilitas antar pemasok yang berbeda. Dalam suatu jaringan yang besar biasanya terdapat banyak protokol jaringan yang berbeda. Tidak adanya suatu protokol yang sama membuat banyak perangkat tidak bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya, apa itu protokol? Protokol merupakan sekumpulan dari beberapa aturan atau bahasa kesepakatan dalam komunikasi data antara beberapa alat komunikasi. Protokol menspesifikasikan secara detail bagaimana komputer berinteraksi, termasuk di dalamnya format pesan yang mereka tukar dan bagaimana kesalahan ditangani. Tiga aspek utama yang diperhatikan oleh protokol komunikasi adalah: yang pertama, bagaimana data direpresentasikan dan dikodekan. Yang kedua, bagaimana ditransmisikan dan bagaimana kesalahan dan kegagalan diketahui dan ditangani. Selanjutnya, berikut adalah the 7 layers of OSI atau OSI. Jadi yang pertama ada data yang diberi oleh user, lalu masuk ke application layer, lalu masuk lagi ke presentation layer, selanjutnya ada session layer, lalu di tahap keempat ada transport layer, ada network layer, data link layer, dan selanjutnya yang terakhir adalah physical layer. Lalu dari transmisi ini dihubungkan oleh physical link untuk menuju penerimaan data ke user kembali. Selanjutnya apa yang dikomunikasikan di OSI? Jadi yang dikomunikasikan adalah pertama untuk tingkat application adalah data. Data yang dikomunikasikan. Selanjutnya untuk tingkat presentation itu juga data. Session juga data. Selanjutnya untuk transport yang dikomunikasikan adalah segmen-segmennya. Lalu untuk networknya sendiri adalah paket. Untuk data link adalah frame dan physical saling menghubungkan bits-bits. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya, physical merupakan pertukaran data secara fisik terjadi pada lapis fisik. Deretan bit pembentuk data diubah menjadi sinyal-sinyal listrik yang akan melewati media transmisi. Diperlukan sinyal yang cocok untuk lewat di media transmisi tertentu. Dikenal tiga macam media transmisi, yaitu yang pertama kabel logam, yang kedua kabel optik, dan yang ketiga gelombang radio. Selanjutnya, untuk data link menyajikan format data untuk lapis fisik atau pembentukan frame. Selanjutnya, berguna untuk pengendalian kesalahan atau error control dan pengendalian arus data atau flow control. Selanjutnya, untuk jaringan sendiri atau network, untuk meneruskan paket-paket dari satu node ke node yang lain dalam jaringan komputer. Fungsi utamanya adalah untuk pengalamatan dan memilih jalan atau routing. Contoh protokolnya adalah IP dan ICMP. Selanjutnya untuk transport, berfungsi untuk transfer data yang handal, bertanggung jawab atas keutuhan data dalam transmisi data dalam melakukan hubungan pertukaran data antar kedua belah pihak.
Paketisasinya adalah panjang paket, banyaknya paket, penyusunnya, kapan paket-paket tersebut dikirimkan. Selanjutnya untuk layer session berfungsi untuk mengontrol komunikasi antar aplikasi, membangun, memelihara, dan mengakhiri sesi antar aplikasi. Contoh pelayanan atau protokolnya adalah X-Windows, SQL, RPC, dan sebagainya. Penggunaan lapis sesi akan menyebabkan proses pertukaran data dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus. Selanjutnya untuk presentation layer, untuk mengemas data dari sisi aplikasi sehingga mudah untuk lapisan sesi mengirimnya atau sebaliknya. Berfungsi untuk mengatasi perbedaan format data, kompresi, dan enkripsi data. Contoh pelayanan atau protokolnya adalah ASCII, JPEG, MPEG, QuickTime, dan sebagainya. Selanjutnya untuk aplikasinya sendiri sebagai interface user ke lingkungan OSI. User biasa berinteraksi melalui suatu program aplikasi atau software. Contoh pelayanan atau protokolnya adalah email, file transfer, dan browsing. Selanjutnya, protokol apa saja yang bekerja di OSI layer? Nah, jadi terdapat beberapa layer. Dan apa saja sih protokol yang bekerja di dalamnya? Untuk application layer, protokolnya adalah HTTP, FTP, NFS, DNS, POP3, MIME, SMB, NNTP, DHCP. Selanjutnya, untuk presentation layer, protokolnya adalah Telnet, SMTP, dan SNMP. Selanjutnya untuk session layer, protokolnya adalah NetBIOS, NetBEUI, ADSP, PAP, dan SPDU. Selanjutnya untuk transport layer, ada TCP, Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol. Selanjutnya untuk network layer, ada IP, ARP, RARP, ICMP, dan IGMP. Selanjutnya untuk data link layer ada triple P dan SLIP. Untuk physical layer sendiri tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Nah, selanjutnya kita beranjak ke TCP IP. Sejarah TCP IP. Sebelum TCP IP digunakan sebagai standar untuk komunikasi data, OSI atau Open System Interconnection lebih dulu digunakan dan dikembangkan walaupun pada saat yang bersamaan TCP/IP sudah mulai diteliti dan dikembangkan. Pada saat itu, OSI diyakini akan menjadi standar komunikasi data yang terakhir. Namun, kenyataannya adalah TCP/IP yang dijadikan sebagai standar dan menjadi model arsitektur standar yang berkuasa yang mana hingga saat ini arsitektur TCP/IP terus dikembangkan dan diuji. Arsitektur TCP/IP sendiri mulai diteliti dan dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense pada tahun 1973. Proyek penelitian ini muncul dikarenakan adanya maksud untuk menghubungkan sejumlah networks yang berbeda yang mana networks tersebut dibangun oleh beberapa vendor yang berbeda ke dalam suatu jaringan yang berada pada jaringan yang lebih banyak dan luas atau network of networks atau internet. Kemudian, pada tahun 1977 diadakan suatu pengujian terhadap arsitektur TCP/IP. Selanjutnya, pada tahun 1983, TCP/IP menjadi protokol resmi untuk ARPANET dan kemudian protokol TCP/IP begitu mendominasi dan menjadi protokol yang paling populer dan banyak digunakan sebagai standar untuk komunikasi data. Protokol TCP/IP pun berevolusi seiring dengan waktu mengingat kebutuhan yang meningkat terhadap jaringan komputer dan internet. Pengembangan tersebut dilakukan oleh beberapa badan seperti Internet Society atau ISOC, Internet Architecture Board atau IAB, dan Internet Engineering Task Force atau IETF. Macam-macam protokol yang berjalan di atas TCP/IP, skema pengalamatan, dan konsep TCP/IP didefinisikan dalam dokumen yang disebut sebagai Request for Command atau RFC atau RFC yang dirilis oleh IETF. Nah, berikut adalah perbedaan dari OSI dan TCP/IP.
Kalau OSI itu layernya ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Kalau misalnya TCP/IP itu hanya ada 5 layernya, ada application, transport, internet, network access, dan physical. Selanjutnya perbedaannya lagi dari referensi modelnya, OSI mengenalkan konsep pelayanan dan interface protokol. Sedangkan TCP tidak mudah untuk mengubah protokolnya. Di OSI, model referensinya telah selesai sebelum protokol. Kalau di TCP, protokolnya telah selesai sebelum ada modelnya. Selanjutnya, untuk OSI, penstandaran itu yang utama, sedangkan membangunnya nanti. Kalau misalnya TCP, itu membangunnya tuh didahulukan, lalu untuk standarisasinya kemudian. Lalu untuk OSI, membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk menstandarisasinya, sedangkan untuk TCP/IP sudah digunakan selama waktu yang panjang. Untuk OSI terlalu rumit dan untuk TCP/IP tidak umum. Selanjutnya kita beralih ke UDP atau User Data Protocol. Apa itu UDP? UDP singkatan dari User Datagram Protocol adalah salah satu protokol lapisan transport TCP/IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal tanpa koneksi antar host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Protokol ini didefinisikan dalam RFC 768. UDP memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, connectionless atau tanpa koneksi. Pesan-pesan UDP akan dikirimkan tanpa harus dilakukan proses negosiasi koneksi antar dua host yang hendak bertukar informasi. Yang selanjutnya adalah unreliable atau tidak andal. Pesan-pesan UDP akan dikirimkan sebagai datagram tanpa adanya nomor urut atau pesan acknowledgement. Protokol lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP harus melakukan pemulihan terhadap pesan-pesan yang hilang selama transmisi. Umumnya, protokol lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP. Selanjutnya ini adalah perbedaan dari TCP dan UDP. Kalau TCP itu berorientasi pada koneksi, sedangkan kalau UDP itu tanpa koneksi, tanpa sambungan. Selanjutnya untuk TCP sendiri, dia reliable, sedangkan kalau misalnya UDP itu membutuhkan usaha yang sangat besar. Selanjutnya untuk TCP sendiri, segmennya itu dipisah-pisah, kalau misalnya UDP tidak ada pemisahan segmen. Selanjutnya untuk TCP-nya sendiri itu meneri transmisi, sedangkan UDP-nya tidak sama sekali meretransmisi. Untuk TCP menggunakan handshake, kalau UDP tidak menggunakan handshake. Selanjutnya untuk TCP sendiri bersifat acknowledge, sedangkan UDP tidak acknowledge. Dan untuk TCP digunakan untuk email, file sharing, dan download, sedangkan untuk UDP sendiri untuk voice streaming dan video streaming. Selanjutnya kita beralih ke network protocol. Macam-macam jenis network protocol adalah SLIP, SMTP, HTTP, Telnet, FTP, LDAP, SSL, dan SNMP. Selanjutnya ada SSH, ada POP3, ada IMAP, ada Telnet, ada ICMP, ada Triple P, ada DNS, dan HTTPS. Nah, cukup sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.